baru bangun dan belum sampai dia tuh jalan kamar mandi, tiba-tiba halo Rek, welcome back to Vimis Vin Mystery. Oke, sekarang kita lanjut cerita horor dari Kos A15 di Kota Malang. Tapi buat teman-teman yang belum nonton part 1, pastiin kalian nonton part 1 dulu biar kalian lebih paham alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor terus pengen ceritanya itu aku bawain di channel ini, langsung aja kirim tulisannya ke email viniari@gmail.com dengan subjek Vimis pengalaman horor. Oke? Dan ingat, cerita pengalaman horor hanya akan menjadi suatu hal yang sulit kalian percayai sebelum kalian mengalaminya sendiri. So, gak usah kakek ngomong, siapkan nyali dan cerita. Dimulai dari sini. Tahun 2014, penghuni kos A15 hanya tinggal Ita, Cika, Maya, Arin, Monska, dan Fatih. Tapi pertengahan tahun 2014 tanpa alasan yang nggak dijelaskan sih alasannya, si Fatih tiba-tiba pindah. Jadilah kos A15 dihuni oleh 5 orang saja. Jadi kayak 5 orang tuh menghuni tempat tinggal segede itu. Niatnya biar nggak sepi, si Monska yang di part 1 aku ceritain dia itu tinggal di lantai 1, akhirnya dia itu beli kucing kecil, diberilah nama Cino. Karena sangat suka dengan kehadiran kucing kecil itu, akhirnya si Ita dan Maya yang tinggal di lantai 2 main ke kamarnya si Monska. Mereka bertiga ngobrol sambil elus-elus si Cino. Tengah hari, Ita dan Maya balik lagi ke kamar mereka di lantai 2. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba si Monska manggil-manggil mereka dari bawah. Saat Ita dan Maya melihat ke bawah, mereka berdua melihat si Monska sedang berdiri di depan pintu kamarnya yang dengan sangat aneh terkunci dari dalam. Aku tadi cuci muka, terus mau balik kamar, tapi gak bisa dibuka. Padahal tadi pintunya gak kututup. Gimana nih? Kasihan Cino di dalam. Finally, Ita dan Maya akhirnya turun dong, dan mereka bertiga menuju garasi untuk melihat kondisi kamar si Monska dari luar jendela. Dan fix setelah dilihat itu kayak odd banget, karena grendel pintu Monska itu benar-benar dalam posisi lock. Kayak mana bisa? Gak masuk akal. Kena angin. Emang anginnya pakai kota Naruto, bisa narik dorong kait grendel pintunya si Monska? Apa pula dimain si Cino, kucing kecilnya si Monska? Mana bisa, boro-boro loncat sampai bisa raih kait grendel pintu yang posisinya tuh tinggi ya. Naik meja aja dia belum bisa, gak masuk akal. Jadi seperti yang terlihat di gambar, ini tuh bener-bener butuh effort untuk bisa mengaitkan atau untuk bisa ngelok grendel pintu si Monska. Jadi kayak kaitnya itu kan harus didorong ke atas dulu nih, kemudian ditarik ke belakang, baru bisa kelok ke depan, ya kan? Itu tuh hanya bisa dilakukan oleh manusia atau alat yang emang bisa pakai effort gede buat kunci grendel pintu. 3 gerakan, men. Awalnya mereka bertiga berusaha untuk ngebuka slot grendel pintu tersebut pakai galah. Namun karena posisi jendela dengan pintu tuh sangat jauh, akhirnya susah, terlebih gerakan tangan mereka terhalang teralis jendela. Tak lama kemudian si Doni yang merupakan pacar dari Monska itu datang. Setelahnya dia itu berkeliling untuk mencari celah, akhirnya dia mutusin untuk ngebongkar ventilasi dari kamar sebelah. Nah, kemudian baru nih pintu kamar si Monska bisa dibuka. Cika, Arin yang baru saja tiba langsung ikut nimbrung dan nyoba untuk geser-geser slot grendel tadi. Dan ternyata itu tuh lumayan seret, men. Ya karena emang si Monska tuh jarang ngekunci pakai slot kan, hampir nggak pernah dipakai. Jadi ya masih seret gitu loh, masih kayak berat buat narik dan dorong. Nah, statement ini buat teman-teman yang nggak percaya hal-hal seperti ini ya. Andai benar kalian tuh ngomong bahwa mungkin tuh kena angin. Sekarang mari dipikir, kayak mana bisa angin narik dan dorong slot yang masih seret, sedangkan manusia itu butuh effort yang lebih untuk bisa narik dan dorong slot itu sampai bisa kelok. Gak masuk akal sih, gak masuk akal. Sama seperti kasus hilangnya kunci gerbang milik Itak yang sudah aku ceritain di part 1, kasus terkuncinya slot grendel pintu Monska dengan sendirinya itu menjadi topik paling hangat untuk diperbincangkan para penghuni kos A15 siang itu. Meskipun nyata-nyata ini tuh odd banget gitu kan, tapi mereka tuh gak mau ambil pusing supaya mereka gak kepikiran. Mereka tuh kayak, yaudahlah serah, pokoknya si Monska bisa masuk kamarnya lagi. Jadi kelihatan banget nih mereka pasti sangat-sangat ketakutan. Sampai mereka nggak mau bahas lebih jauh lagi nih kayaknya.
Meski mereka berlima itu sama-sama untuk menguatkan, kayak bilang ke masing-masing all is fine gitu. Cuma mereka nggak bisa denial kalau masing-masing dari mereka itu juga diganggu selama mereka tinggal di kos A15. Pengalaman horor selanjutnya dialami oleh Arin. Masih inget ya, Arin ini kan yang aku kisah di part 1 sebagai rekan sekamarnya Itak saat dia pindah. Siang itu, kos-kosan tuh lagi kosong, penghuni A15 lagi pada kuliah semua. Nah, si Arin nih mutusin buat pulang untuk makan, istirahat, dan sholat. Karena kuliahnya itu masih ada tenggang waktu 3 jam lagi daripada dia nongkrong di kampus, mah dia pulang gitu pikirnya. Nah, kebiasaannya si Arin ini kalau misalkan ada tenggang waktu kayak gitu tuh, dia tuh istirahat kan sambil main game Farm Hero Saga. Nggak terasa dia itu udah 2 jam mainin game tadi gitu kan, sampai-sampai dia hampir lupa kalau dia punya kuliah sore. Tiba-tiba refleks Arin noleh dong, nyari di mana sumber suaranya. Fix, ketokan itu berasal dari lemari. Ih, sumpah kali aku merinding ini ya. Jadi ingat film Insidious 1 tuh loh yang ada demon di lemari. Ngapain jadi ngomongin film, pokoknya aku merinding kali ini. Aduh, ketukan di lemari. Logika aja ya, kayak mana bisa Arin gak merinding coba? Itu tuh gak ada orang, sepi, kos-kosan ya kan, sore lagi tiba-tiba tok tok tok. Ya merinding lah coy. Akhirnya si Arin tuh langsung ambil tas ranselnya, ambil kunci motornya, gak pakai mandi, dia langsung cabut. Oke, aku berangkat. Ucap Arin gemetar sambil menutup pintu kamar. Karena Arin sekamar dengan Itak, so pasti Itak duluan dong yang ngerti pengalaman horornya si Arin ini. Mungkin itu suara cicak lagi dugem. Itak sengaja menanggapinya dengan candaan untuk mengurangi tensi horor yang makin lama makin terasa. Meskipun sebenarnya Itak sendiri juga seringkali mendengar suara-suara aneh yang gak jelas penyebabnya, gak jelas asalnya. Pengalaman horor selanjutnya dialami oleh si Itak sendiri yang nulis cerita ini, yang punya cerita ini ya kan. Saat itu kondisi kosan sedang sepi, nggak ada orang. Keempat kawannya udah berangkat ke kampus sejak pagi. Nah, si Itak sendirian. Bentar ya, aku mau recall aja nih ya kan. Di part 1 kan aku udah bilang bahwa Mbak Nisa yang ngalamin kejadian horor saat dia itu sendirian di kos A15 itu kan udah cerita ke Itak ya, otomatis Itak itu udah paham. Kemudian baru aja si Arin ngalamin kejadian horor saat dia itu sendirian di kos A15. Arin juga cerita ke Itak. Nah sekarang si Itak tuh kayak iya wae sendirian di kosan coba. Kayak macam pendekar gak sih, ya Allah? Kenapa kamu berani sekali? Karena lapar, si Itak nyari Indomie di bank makanan bawah meja. Tiba-tiba ada yang udah pulang nih. Alhamdulillah gak sendiri. Pikiran Itak kayak gitu awalnya. Itak mulai ngerasa aneh karena setelahnya suara tapak kaki menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2 udah gak ada suara apa-apa lagi setelah itu. Padahal ya kebiasaannya 5 penghuni kos A15 itu kalau misalkan pulang dari kampus mereka tuh langsung saling nyapa, ngetok-ngetok pintu, tanya-tanya, atau paling gak ya ngomelin tentang tugasnya yang mereka dapetin sangat banyak gitu loh di kampusnya. Itu gak ada suara apa-apa. Suara itu datang lagi dan si Itak langsung keluar kamar untuk cek di tangga. Ternyata gak ada siapa-siapa. Karena suara tadi sudah terjadi, sudah terdengar beberapa kali, akhirnya si Itak pun penasaran. Dia duduk di anak tangga paling atas. Tak ulangi sekali lagi ya. Itak duduk di anak tangga paling atas. Berani kali kau, Itak. Tanteni loh. Ayo enggak. Jadi si Itak itu sengaja banget duduk di anak tangga paling atas untuk lihat siapa sih makhluk yang ganggu dia tadi. Macam keturunan pendekar Raja Walin ya si Itak nih. Ya Allah, berani kali dia aku ya modiar. Lama banget si Itak nungguin buat tahu siapa sih makhluk yang udah gangguin dia. Namun ya kayak biasanya lempar batu sembunyi tangan tuh kan kebanyakan para hantu. Ditungguin lama gak muncul-muncul. Maya pulang. Kon lah potak. Mang enak suara munggah, padahal gak enak sapa-sapa. Penasaran sih, santai nih. Koceng paling. Kocengnya gedenya sak timo. Dan mereka berdua tertawa
bersama, berusaha untuk melupakan kejadian horor yang baru saja dialami oleh Itak. Jadi kayak mereka itu lagi-lagi EGP daripada mereka takut gak berkesudahan. Suara aneh juga beberapa kali dialami oleh Cika. Nah, waktu kejadiannya itu hampir sama seperti yang didengar oleh Monska tengah malam. Dan yang paling diingat oleh Cika waktu itu dia tidur kan. Cuma dia itu karena kebelet akhirnya dia bangun pada jam 2 pagi. Masih proses ngumpulin nyawa itu kan dia baru bangun dan belum sampai dia itu jalan ke kamar mandi. Tiba-tiba wanjay. Sumpah ngeri men, ngeri banget ini sumpah. Ih. Terdengar suara tawa perempuan yang susah didefinisikan dengan akal sehat. Suaranya bercampur antara tawa, menangis, dan koko ayam. Sangat kencang dan sangat jelas terdengar. Sumpah sih kalau ini aku udah takut banget nih, udah speechless aku nih kalau tawa kayak gini nih. Kayak Tante K bukan sih menurut kalian suara kayak gitu tuh? Miliknya Tante K kan? Ya gak sih? Kalau bukan Tante K terus siapa lagi? Emang hantu Indonesia mana lagi? Hantu cewek Indonesia mana lagi yang diberi keahlian buat ketawa kayak gitu kecuali Tante K, ha? Ini sumpah sih serem asli, Glenn. Kalian bangun. Udah hampir seperempat malam. Tiba-tiba kalian dengar suara kuntilanak ketawa, coba. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cika berusaha untuk ngebangun si Maya awalnya. Cuma karena Maya ini nggak bangun-bangun, akhirnya batal deh agenda malam itu. Jadi dia ngumpet semalaman daripada dia ketemu sama kuntilanak. Selanjutnya pengalaman horor dialami oleh Itak lagi. Ini macam kayak berani banget nih ya kan si Itak, seperti yang aku bilang tadi udah pernah terjadi. Dia diganggu saat dia sendirian. Masih berani juga dia terjaga saat malam. Malam itu dia asik lihat foto-foto makanan. Jadi kayak dia tuh ngebayangin, dia kan nggak bisa beli makan itu. Dia lihat fotonya ngebayangin dia makan makanan-makanan itu ya kan. Sampai dia geser-geser layarnya itu sampai kemudian jari-jarinya itu tiba-tiba membeku, nggak bisa gerak lagi saat dia sayup-sayup mendengar suara perempuan menangis. Suaranya kayak jauh, tapi seakan-akan sengaja dibisikkan ke telinga kiri Itak. Refleks, si Itak langsung menjamin matanya dia, nggak ngublek-ngublek HP-nya lagi. Sambil di hatinya dia bilang, "Tuh, sepurane mbak, sepurane." Setelah itu dia nggak berhenti baca ayat kursi sampai kemudian dia bisa tertidur. Menurut Itak, satu-satunya cara agar 5 penghuni kos A15 tetap merasa nyaman tinggal di kosan tersebut meskipun mereka, masing-masing dari mereka udah pernah diganggu, hanya dengan cara mengabaikan suara-suara aneh yang gak jelas penyebabnya, gak jelas asalnya. Berbulan kemudian udah gak ada kejadian aneh-aneh lagi. Pikiran mereka udah bebas dari keparnoan-keparnoan yang gak perlu, apalagi setiap harinya mereka itu dikejar dengan deadline tugas yang gak main-main, gak ada yang santuy tugasnya. Bahkan, hampir setiap malam masing-masing dari mereka itu kayak keluar kosan, mengerjakan tugasnya masing-masing, mencari wifi gratis di gedung-gedung kampus. Ya kayak jarang di kosan lah mereka, hampir jarang di kosan. Seperti malam itu, si Arin dan Cika keluar dari kos A15 untuk ngerjain tugas pakai wifi gratis di gedung-gedung kampus mereka. Kemudian si Monska keluar untuk kencan. Akhirnya di kos A15 tinggallah si Maya dan Itak. Malam itu si Maya tertidur, otomatis yang terjaga ya hanya Itak. Nah karena Itak itu kayak mikir kok sepi ya, dia itu pengen nonton film. Dia pun keluar dari kamarnya, kemudian nuju kamarnya si Cika, sebelahnya itu kan. Karena sejak pagi laptopnya Itak itu ada di kamarnya Cika. Dia duduk bersandar di dipan ranjang tidurnya si Cika ya kan. Dia sedang nonton Marmut Merah Jambu. Tapi pas lagi seru-serunya, terdengar langkah terburu-buru dari lantai 1 ke lantai 2 menaiki tangga. Biasa Ci, gak usah melayu. Karena memang faktanya hanya Cika yang gak bisa santai saat dia itu naik anak tangga. Makanya ketika ada suara anak tangga bubuk-bubuk kayak gitu, ya dia mikirnya itu Cika. Tapi suasana menjadi aneh saat Itak menyadari bahwa setelah langkah kaki begitu cepat menaiki anak tangga, kemudian udah gak ada suara langkah kaki lagi. Jadi kayak naik doang, tapi gak ada yang masuk kamar.
Dia pause filmnya, dia ngelongok menuju anak tangga, dan as always, gak ada siapa-siapa. Gak pakai banyak pikir, si Itak langsung kirim BBM ke Cika buat tanya posisinya si Cika di mana. Dan ternyata Cika masih ada di gedung A3, gedung yang punya wifi di kampusnya. Bentar lagi Cika baru akan pulang karena tugasnya belum selesai. Itak juga langsung ngeping si Monska buat tanya posisinya di mana, apakah dia masih kencan atau udah pulang. Dan ternyata si Monska masih kencan, jadi fix Monska, kemudian Cika dan Arin tuh masih ada di luar kosan. So, siapa yang naik anak tangga tadi? Masya Allah, Masya Allah. Well, Itak merasa kayak udah sih biasa aja karena dia udah sering diganggu dengan suara-suara seperti naik anak tangga. Ya udah dia jadi kayak udahlah selalu gitu. Udah kayak EGP langsung dia itu lanjut nonton. Tak lama si Monska pulang. Nah, usainya pintu gerbang ditutup lagi, si Monska langsung lari naik ke lantai atas sambil teriak manggil si Itak. Itak yang kaget mendengar teriakan si Monska langsung keluar kamar dan mereka bertemu, lalu mereka saling tatap hingga mematung beberapa saat. Kon mambu pisan kak Tak? Itak mengangguk karena dia juga mencium bau kemenyan yang sangat menyengat sedang menyeruak memenuhi hampir semua ruangan. Dan Itak tuh kayak heran, gimana bisa bau kemenyan yang sangat menyengat itu tidak tercium di kamarnya si Cika, padahal pintunya tuh kebuka. Nah, kalau udah posisi kayak gitu, terus mereka berdua masih kayak bisa waltz aja, masih berusaha untuk EGP aja, yakin mereka berdua pasti tipes. Ya pasti mereka ketakutan ya kan, langsung mereka tuh lari menuju kamarnya si Maya. Jadi kayak mereka bertiga itu ngumpul di satu kamar, gak mau pisah-pisah mereka bertiga. Mai, tangi Mai, mah buminya sama iki lho. Maya hanya meregangkan badan sebentar lalu tidur lagi. Ya lah ya Allah, hari kira kandani mambu menyan kok. Dan anehnya, bau menyan itu juga tidak tercium di kamarnya Maya dan Itak. Jadi kayak hanya menyeruak di luar aja gitu. Berjam-jam kemudian si Cika dan Arin pulang. Nah, saat mereka berdua melihat Monska ada di kamarnya Itak, mereka tuh kayak langsung curiga, kayak langsung mikir something happen. Karena si Monska itu emang hampir gak pernah main ke atas. Kemudian mereka berkumpul. Nah, mereka berlima itu saling cerita. Saat proses cerita itu, si Arin dan Cika ngerasa fine-fine aja karena menurut mereka ya, saat mereka pulang mereka gak bau apa-apa. Jadi emang fix yang kebau menyeruak itu cuma si Itak dan si Monska aja. Kok aku tok sih gak tahu ngalamin kejadian aneh? Pengen tah Mai. Gak, makasih. Jadi emang dari kelima penghuni kos A15 cuma Maya doang yang gak pernah diganggu secara personal. 4 orang itu pernah diganggu masing-masing. Nyaman kali jadi si Maya. Di awal tahun 2015, Cika dengan 1-2 alasan mutusin buat pindah dari kos A15. Nah, buat temen-temen yang ada fans sama Cika nih, aku kasih tahu setelahnya ini sampai nanti kita cerita, kita udah bakal jarang banget ngebahas si Cika. Seperti yang aku ceritain di part 1 bahwa Cika itu sekamar dengan Maya. Nah, setelahnya Cika pindah, otomatis Maya tinggal sendiri dong, ya dengan biaya yang ditanggung sendiri. Sebagai bentuk solidaritas, akhirnya si Itak dan Arin ngobrol sama pemilik kosan supaya mereka bertiga pindah di kamar nomor 3, kamar yang paling besar di lantai 2 itu kan, dengan biaya yang dibagi rata. Dah ya kan, mereka bertiga akhirnya tinggal sekamar di kamar yang paling besar. Singkat cerita, datang nih 2 penghuni baru di bulan berikutnya. Namanya adalah Tiara dan Ayu. Nah, mereka ini bukan mahasiswa, mereka adalah pelajar yang mana sekolah mereka itu ada di sekitaran kos A15. Mereka tinggal di lantai bawah di kamar yang berada dekat pintu menuju garasi. Jadi kayak berada paling depan lah, dekat dengan garasi.
Pertengahan 2015 juga si pemilik kos itu ngerenovasi kosan, lebih tepatnya menambah kamar. Jadi kayak ruang tamu yang luas itu dulunya ya kan diubah menjadi 3 kamar baru. Si Tiara dan Ayu kemudian pindah di kamar baru tersebut, yaitu kamar B8 tapi masih di lantai 1 ya. Kan yang direnovasi yang diperluas tuh lantai satunya. Tapi nggak lama kemudian si Ayu pindah dengan alasan yang nggak dijelasin di cerita ini. Nah sejak saat itu Tiara kan otomatis tinggal sendiri di kamarnya. Kemudian dia mulai sering main ke lantai atas ke kamarnya Itak, Maya, dan Arin. Dan di akhir bulan datang lagi nih 2 penghuni baru yang bernama Lita dan Baby. Lita dan Baby ini adalah saudara. Lita adalah teman Maya, sedangkan si Baby adalah adik tingkat dari Monska. So pasti sekarang kos A15 udah banyak penghuninya, udah gak sepi lagi kan kayak dulu. Lantai atas ada Itak, Arin, dan Maya. Lantai bawah ada Monska, Tiara, Lita, dan Baby. Jadi sekarang udah ada 7 orang di kos A15. Harapannya udah dong, gangguan pasti berhenti kan udah rame. Tapi kenyataannya gak semudah itu Ferguson. Jangan ngimpi lu, teror belum usai. Gitu kali ya pikirnya penghuni astral kos A15. Karena semakin ramai penghuni kos A15, semakin intens pula gangguan yang diberikan oleh mereka. Kalian penasaran dengan nasib si Itak dan kawan-kawannya setelah itu? Lalu, bukti apa yang bisa menunjukkan bahwa Monska sama sekali tidak sedang halu ketika dia cerita bahwa malam itu dia seakan mendengar suara sapuan lidi di tengah malam yang aku ceritakan di part 1? Dan yang paling penting, apa yang menyebabkan kos A15 menjadi seangker itu? Untuk dapat jawabannya, maka jangan lupa buat subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya. Jadi kalau misalkan ada lanjutan kisah kos A15, kalian dapat notif dan kalian langsung bisa nonton. Dan sekali lagi jangan lupa buat baca versi aslinya, versi tulisannya di akun Twitter Kak Itak. Linknya sudah aku tulis di description box, jadi langsung klik, langsung follow, langsung baca. Thank you for watching, sampai jumpa kembali di part 3.